adalah hari yang spesial. Coba lihat nih dekorasi-dekorasi di sini. Ada yang tahu kira-kira siapa yang berulang tahun hari ini? Oke, nanti Kak Ima kasih tahu ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, Kau berkati ibadah kami Tuhan. Kau berkati Tuhan telinga kami Tuhan, biar kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan. Dan kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Setelah itu kita deklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini.
Turn to you and you were always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're gonna do now is we're all gonna get down nice and low. That's it, how low can you go? And we're gonna sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear ya. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on! Super kebenaran hari ini adalah aku akan mengendalikan diriku sebelum bertindak. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, adik-adik semangat sekali. Nah, adik-adik di hari ini, di hari yang spesial ini, kita akan merayakan ulang tahun Aero Kids yang ke-14 tahun dan kita juga merayakan ulang tahun teman kita, yaitu Ziki. Nah, adik-adik, tapi Ziki mana ya? Hai Kak, Ziki di sini. Hehe. Wah, Ziki semangat sekali. Ziki tadi lagi ngapain? Kok lama banget? Oh, Ziki habis membayangkan kado-kado Ziki dan Ziki udah gak sabaran deh pengen potong kue lalu membuka semua kadonya. Wah, Ziki, sabar ya. Kak Ima punya sesuatu nih buat Ziki. Wah, marshmallow kesukaan Ziki. Ziki makan sekarang ya Kak? Tunggu Ziki, Ziki jangan makan dulu ya. Tunggu sampai Kak Imel kembali, baru Ziki boleh makan. Kalau Ziki berhasil, nanti Kak Imel bawain hadiah lagi. Wah, hadiah. Ziki mau Kak hadiah.
Oke Ziki, kakak mau ajak teman-teman main dulu ya. Ziki tunggu ya. Hai adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan bermain games nih. Nah, kalian bisa mendukung Kak Albert atau Kak Yabes. Nah, kalian bisa ketik di bawah kolom chat untuk pilih Kak Albert atau Kak Yabes. Nah, yuk kita bermain. Nah, adik-adik, di sini di tangan Kak Albert dan Kak Yabes nih, kita ada apa Kak? Ini ada balon, ya. Ini ada balon. Begitu di sini ada apa Kak? Gelas. Ada gelas ya. Gelas Kokado nih lucu banget nih. Nah, adik-adik, jadi gamesnya gampang banget. Nanti Kak Albert sama Kak Yabes akan cepet-cepetan gitu ya mindahin gelas ini dari meja A ke meja B gitu ya. Dengan cara gimana sih? Dengan cara gitu dulu. Nah, cara gitu ya adik-adik ya. Jadi nanti Kak Albert akan tiup ini, langsung masukin ke sini, pindahin ke meja yang lain. Nah, di sini juga ada rulesnya. Kalau jatuh gitu ya, atau drop dari meja, berarti nggak dihitung gelasnya, gitu ya. Nah, kalian bisa langsung dukung nih, ketik aja Kak Yabes atau Kak Albert. Gampang banget, gitu ya. Yuk kita main. Ya, harusnya yang menang Kak Yabes nih, karena Kak Yabes lebih cepet. Tapi karena Kak Yabes jatuhin 2 gelas, jadi pemenangnya adalah Kak Albert deh. Menang. 1 hour later. Kak Email lama sekali ya. Mana ya Kak Email? Kok nggak balik-balik? Ziki pengen makan. Ambil 1 aja ya. Tapi nanti kalau dihitung Kak Email berkurang, Ziki tidak dapat hadiah. Jangan Ziki sabar ya menunggu Kak Email. Sudah Ziki, makan saja. Ziki jadi bingung. Makan nggak ya teman-teman? Tapi Ziki tidak mau makan deh, karena Ziki inget tadi super ayatnya dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Enak nih, tapi kata Kak Email belum boleh. Hai Ziki, kenapa Ziki kok kelihatannya bingung banget sih? Oh, hai Kak. Kak Email habis menyuruh Ziki menunggu. Jangan makan marshmallow dulu sebelum Kak Email kembali. Nanti Ziki dapat hadiah loh. Tapi Ziki udah tidak sabar, Kak. Nah, Ziki harus sabar. Coba kami juga mau share firman tentang pengendalian diri. Nah, Ziki dengerin dulu ya. Oke adik-adik, buat pembahasan hari ini kakak punya teman spesial juga nih. Coba kita panggil dulu nih Kakak Albert. Dalam hitungan ketiga panggil Kakak Albert bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kakak Albert. Iya Kak. Adik-adik kurang kenceng kali manggilnya, cuma iya Kak doang. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kakak Albert. Nah, Halo semuanya. Kak, hari ini kita mau bahas tentang pengendalian diri nih Kak. Pengendalian itu apa sih? Nah, adik-adik, ini seru nih. Pengendalian diri itu adalah sesuatu yang kita pikirkan dahulu sebelum kita bertindak atau kita berbicara gitu ya. Jadi pengendalian diri ini adalah yang terjadi dalam diri kita sendiri. Contohnya itu misalnya nih kita mau bisa dibilang ngobrol sama teman-teman kita. Nah, sebelum kita berbicara itu kita perlu berpikir dulu Kak. Supaya apa tuh Kak? Supaya nggak menyakiti hati teman kita. Udah gitu
nggak menyinggung perasaan dia, dan juga pastinya biar kita nggak dibenci gitu dong. Berarti kalau misalkan kita mau bicara, kita harus berpikir dulu supaya kita bisa pastiin kata-kata yang keluar itu baik dan dengan penuh kasih gitu ya Kak ya. Yes, benar banget. Berarti contoh lainnya mungkin kalau misalkan paling sering kita lagi mau marah-marah, jadi kita ada baiknya kalau kita berhenti dulu, kita berpikir dulu sebelum kita langsung marah-marah gitu ya Kak. Yes, benar banget Kak. Jadi ngomong tentang pengendalian diri ini adalah kita itu kan diam dulu nih, diam sejenak gitu Kak. Jadi kita berhenti dulu, baru kita mengucapkan kata-kata kita, lalu kita juga berbicara pada orang lain. Itu lebih enak nih ketika kita berhenti dulu, berpikir, dan pastinya minta Roh Kudus juga untuk memberkati ucapan kita, jadi biar jadi berkat. Bener banget. Jadi kayak kata-kata yang kita keluar itu semuanya baik dan penuh kasih buat semua teman-teman kita juga gitu ya. Yes, benar banget. Dan sebenarnya pengendalian diri itu sendiri juga artinya dalam kekuatan. Itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani. Tapi emang berarti pengendalian itu nggak mudah nih Kak ya buat dilakuin ya. Sulit, tapi bisa kok, kita bisa lakuin. Nah, cara lakuinnya berarti kita harus benar-benar kerja keras banget nih Kak. Kita harus benar-benar fokus juga nih supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Bener banget. Oke, nah tahu nggak sih Kak kalau dalam Alkitab itu ada satu tokoh yang luar biasa banget loh, dan pengendalian dirinya tuh wow, amazing banget. Aku sih tahu, tapi biar adik-adik tahu, kita nonton bareng-bareng aja kali videonya ya. Yuk Oke kita ya. nonton dulu videonya ya adik-adik. Hai adik-adik, video hari ini diambil dari komik Alkitab tentang Tuhan Yesus berpuasa. Adik-adik juga bisa baca dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa, gak makan, gak minum selama 40 hari, 40 malam adik-adik. Dan akhirnya Tuhan Yesus merasa sangat lapar. Kemudian datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Terus Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga firman Allah. Kemudian iblis bawa Tuhan Yesus lagi naik ke atas bait suci. Dan iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Tapi Tuhan Yesus berkata lagi bahwa di kitab suci tertulis, jangan mencobai Tuhan. Iblis gak menyerah begitu aja adik-adik. Iblis kemudian membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan berikan kerajaan dunia, tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Yaitu iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tuhan Yesus kemudian berkata bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan. Dan akhirnya pun iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus, memberikan makanan dan minuman setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam tersebut. Nah, adik-adik udah nonton kan videonya tadi, siapakah tokohnya tadi yang pengendalian dirinya tuh luar biasa banget? Ya, Tuhan Yesus, Kakak Albert. Yes, benar banget. Nah, jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis nih ya, kami selama 3 kali gitu ya, dalam situasi yang berbeda-beda terus nih, tapi Tuhan Yesus itu melakukan hal yang sama, yaitu
itu dia meminta pertolongan Bapa untuk menguatkan gitu ya, untuk bisa mengendalikan dirinya agar tidak tergoda oleh iblis nih. Yes. Gitu, Nah, Kak. itu juga harus kita bisa lakukan ya, praktikan dalam kehidupan kita tuh. Contohnya gimana ya, tapi kalau misalkan dalam kehidupan kita tuh kita mengendalikan diri, gimana Kak Albert? Contoh paling gampang nih adik-adik, gampang banget. Nggak gampang sih, tapi paling cepat dilakukan. Jadi misalnya ketika kita di dalam satu kondisi tertentu, udah gitu kita bawaannya mau marah-marah, misalnya sama teman kita, aku mau marah nih sama dia nih, bla 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 bla. Tapi dibanding kita marah-marah, lebih baik ketika kita emosi kita berhenti sejenak, lalu kita berpikir lebih jernih lagi dan minta Tuhan untuk menenangkan hati kita. Jadi kita nggak marah-marah sama teman kita. Apapun yang kita ucapkan dari mulut ini menjadi berkat buat teman kita, bukan menjadi sebuah kutuk. Gitu kami. Bener banget, kalau bisa kita berdoa dulu nih, diam dulu sejenak minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa lebih sabar juga. Salah satu buah roh juga loh yang Albert ya, Yes, bener banget. Nah, terus contoh lainnya juga nih adik-adik, tadi kalian ingat kan Ziki itu disuruh nunggu buat nggak makan marshmallow-nya sampai Kak Email datang. Bener nggak Ziki? Bener Kak. Nah, Ziki udah makan belum marshmallow-nya? Belum dong. Oke, good job Ziki. Nah, itu salah satu pengendalian diri juga ya. Saat diminta melakukan sesuatu dan tunggu, kalian bisa melakukan itu dengan baik. Contoh lainnya apa lagi ya Kak Albert? Contoh lainnya, oh iya aku tahu contoh lainnya. Contoh lainnya nih, misalnya kita lagi belajar gitu ya, kita lagi belajar, udah gitu teman kita ngajakin main. Yuk kita main. Nah di sini kita memerlukan pengendalian diri nih Kak. Jadi kita harus tahu tanggung jawab kita dan kewajiban kita itu apa sih. Jadi kita melakukan belajar dulu gitu ya, kita belajar dulu. Sehabis itu setelah selesai baru kita melakukan main atau mungkin hal-hal lainnya. Jadi ini penting banget nih untuk mengendalikan diri kita dalam memilih prioritas kita dan bertanggung jawab atas apa yang kita akan lakukan. Pas kita tanggung jawab juga Tuhan Yesus pasti senang banget ya kayak Banget kita dong. melakukan apa yang membuat Tuhan Yesus senang juga. Mungkin salah satu contoh lainnya bisa ke orang tua juga kali ya Kak. Bisa banget. Mungkin pas kalian lagi diminta tolongin sama orang tua kalian buat bantuin orang tua kalian, tapi kalian sebenarnya lagi main nih, asik banget mainnya. Tapi pas panggil, Dek, bantuin mami dong. Terus kalian malah gimana coba kalau kalian marah-marah kayak, mami orang lagi asik main, terus habis itu kalian mengabaikan orang tua kalian, itu namanya kalian itu nggak bisa mengendalikan diri atau emosi kalian tuh, malah jadinya marah-marah. Padahal membantu orang tua itu salah satu bentuk kasih juga loh ya Kak ya. Bener banget. Itu dia adik-adik 4 contoh pengendalian diri dalam hidup kita sehari-hari yang kalian bisa coba praktekin. Yes, bener banget Kak. Nah, untuk adik-adik semua, di sini kan kita ngobrol tentang pengendalian diri ya. Tadi yang udah disampaikan Kak Albert, kami. Nah, di sini untuk adik-adik semua harus ingat nih, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, lebih baik kita berpikir dulu gitu sebelum melakukan tindakannya. Dan juga minta Tuhan untuk mengendalikan diri kita sehingga kita bisa maksimal gitu ya dalam berhubungan kepada teman kita, kepada orang tua, kepada siapapun. Itu kami. Iya, bener banget. Kita harus ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau misalkan kita lagi ada dalam situasi apapun, kita mau mengambil keputusan gitu, dan kalian bingung, nah udah, kalian harus belajar mengendalikan diri kalian. Berhenti, berpikir, berdoa, minta bantuan Roh Kudus, dan di situ dia kalau kalian bisa melakukannya, kalian berhasil mengendalikan diri kalian. Yes, bener banget. Nah, aku rasa gitu aja deh. Ya aku mau kesana dulu ya. Kemana Kak Albert? Aku mau nemenin Ziki. Nungguin marshmallow Iya, ya? nungguin marshmallow. Udah deh, oke deh. Thank you Kak Albert. Dadah. Nah, adik-adik udah denger ya sharing firman Tuhan hari ini tentang pengendalian diri yang dibawakan oleh Kakak Albert dan Kakak Ami. Oke, untuk menutup hari ini, Kakak mau ajak adik-adik semua berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami telah belajar dari sosok-Mu Tuhan yang bisa mengendalikan diri Tuhan walaupun dari coba iblis. Dan Tuhan, bantu kami juga Tuhan untuk bisa mengendalikan diri kami dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus ada untuk kami, yang terus mengingatkan kami untuk dapat mengendalikan diri sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, terima kasih ya Kak sudah mengingatkan Ziki akan firman Tuhan. Sama-sama Ziki. Ziki hari ini ulang tahun kan? Iya Kak, Ziki sudah tidak sabar mau potong kue. Wah, Ziki berhasil. Nah, sekarang waktunya untuk kita tip lilin dan potong kue. Yes. Reva Albert. Kita juga mau mengucapkan ulang tahun untuk Aero Kids yang ke-14.
Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Happy Birthday kali ya Kak. Ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, tiup lilinnya ya. Ziki tiup lilin ya. Kita tiup lilin sama-sama. 1, 2, 3. Yeay! Selamat Erokid, selamat Ziki. Ulang tahun Ziki. Terima kasih Kak. Nah, karena kita sudah merayakan ulang tahun Aero Kids dan juga Ziki, yuk kita sama-sama mau berdoa dan mengakhiri ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau juga yang memberkati firman Tuhan. Firman-Nya kiranya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman jangan lupa ya, ada home pada hari Rabu jam 5 sore ya. Yap, betul sekali Ziki. Nah adik-adik, nggak kerasa ya ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. God bless you. God bless you. And happy Sunday. Happy Sunday. Nah, Ziki, makanya nanti ya tunggu kakak kembali. Kalau Ziki apa lupa kan makan. Wah, Nah, kakak punya sesuatu nih untuk Ziki. Oke Ziki, nah sekarang Kak Imel mau ajak teman-teman untuk main dulu ya. Chris dulu. Oh iya kan aku gak panggil Albert. Sama-sama Ziki. Ziki hari ini ulang tahun kan? Iya Kak, hehe. Ziki juga gak sabar deh pengen potong kue. Oh bener lupa.